Shalom adik-adik, aduh gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Kakak rindu banget bisa ketemu adik-adik secara langsung. Tapi walaupun ibadah kita masih online nih, kakak percaya kita semua tetap bersungguh-sungguh. Kita nggak ada yang main-main, kita tetap muji Tuhan dengan semangat. Dan kita tetap mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik kakak mau ajak sebelum kita memulai ibadah hari ini, kita semua konsentrasi, lepasin semua yang namanya gadget, HP, tablet, matiin semuanya. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita semuanya satukan hati kita tundukkan kepala kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau memelihara kami selalu Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, Engkau tetap membimbing kami, Engkau tetap menyertai kami. Tuhan, bila sebentar kami akan memulai ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan kami dapat melakukan ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa syukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, kita bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Adik-adik, kakak yakin kalian semua pasti sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini bahwa kita sangat sayang dan cinta sama Tuhan Yesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart.
down in my heart, deep down in my heart. Bersama Tuhan, kita pasti bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Kita sama-sama yakin Allah kita Allah yang hebat. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah 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 yeah. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh pada pagi hari ini memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau buka telinga kami lebar-lebar untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kami dengar boleh mengubahkan hidup kami dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Aduh, senang banget nih karena hari ini Kak Hana bisa ketemu adik-adik semua di rumah. Adik-adik pernah nggak sih bertanya-tanya atau pernah nggak kepikiran apa sih arti dari nama kalian? Pernah nggak? Kalau belum pernah, adik-adik boleh tanya ke orang tua masing-masing setelah ibadah ini selesai. Nah, kalau Kak Hana sendiri memiliki arti sebuah nama yaitu elok dan menyenangkan. Orang tua kakak berharap agar kakak bisa tumbuh dewasa menjadi orang yang elok dan menyenangkan bagi semua orang. Nah, kakak yakin dan percaya arti dari nama-nama adik semua pasti memiliki arti yang baik dan positif, arti yang memberkati. Tapi hal ini tuh berbeda dengan salah satu teman kakak. Arti dari nama teman kakak ini adalah kesakitan. Bayangin adik-adik, namanya adalah kesakitan artinya. Pasti sedih sekali ketika memiliki arti sebuah nama yang buruk, yang tidak baik dan tidak memberkati oleh banyak orang. Ya kan? Nah, nama teman kakak ini adalah Yabes. Kenapa sih Yabes ini bisa diberi nama yang memiliki arti kesakitan? Ternyata ketika ibunya melahirkan, ibunya itu banyak sekali mengalami kesakitan dan penderitaan. Sehingga Yabes diberi nama yang memiliki arti kesakitan. Tapi tidak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Setiap kali Yabes dipanggil oleh keluarganya, oleh ibunya, Yabes selalu teringat akan penderitaan yang dialami oleh ibunya. Tapi kerennya Yabes di sini adalah Yabes sama sekali tidak kecewa. Dia sama sekali tidak marah kepada Tuhan. Malah dia benar-benar berdoa, dia benar-benar berharap kepada Tuhan. Dia berdoa begini bunyinya. Ya Allah, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Begitu luar biasa bukan doa dari Yabes adik-adik? Dan kerennya lagi adalah berkat iman dan doa Yabes, Tuhan mengabulkan doa Yabes. Sehingga Yabes dan keluarganya semuanya diberkati oleh Tuhan sepanjang kehidupannya hingga ia meninggal. Nah, adik-adik, dari kisah Yabes ini kita belajar bahwa pertama, doa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu sangat besar kuasanya. Tuhan sangat mampu untuk mengabulkan setiap doa dari kita. Yang kedua, adik-adik mulai belajar untuk mendoakan orang lain. Karena sayang sekali bukan doa yang begitu berkuasa dipakai hanya untuk mendoakan diri sendiri. Jadi adik-adik mulai hari ini adik-adik belajar untuk mendoakan orang lain. Mendoakan keluarga, mendoakan teman-teman, mendoakan guru, dan mendoakan siapapun yang ada di sekitar kalian. Nah adik-adik sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari 1 Tawarik pasal 4 ayat 10c. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sekali lagi ya adik-adik. 1 Tawarik pasal yang keempat ayat 10c. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya.
Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip, jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya. Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemanya. Jangan lupa, pengumpulan gema paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemanya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Hai adik-adik, apakah kamu selama beribadah online ini kepikiran mau memberikan persembahan, tapi kantong persembahannya nggak ada? Gimana ya kak? Nah, kamu bisa mentransfer persembahan kamu ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau kamu juga bisa men-scan QR Code yang ada di layar ini. Minta tolong mama papa atau kakakmu untuk membantu kamu ya. Ingat, ketika kita memberikan persembahan, taruh nama lengkap dan satelit ibadah kamu. Dan berilah dengan hati yang bersukacita, karena Tuhan menyukai pemberi yang memberi dengan sukacita. God bless you. Shalom teman-teman, gimana kabarnya? Tadi kita sudah dengar firman Tuhan kan? Tentang bagaimana satu orang yang terlahir dikasih nama artinya kesakitan, tapi dia tidak mau menggunakan namanya itu jadi doa buat dirinya. Jadi dia mengubah dirinya kepada Tuhan dengan berdoa meminta yang keren-keren. Nah gitu ya teman-teman, namanya betul Bapak Yabes. Kalau lihat huruf Y ingat Yabes. Nah jadi sekarang teman-teman kita mau bikin pembatas buku, bisa diselipkan di Alkitab atau di buku pelajaran yang membuat kita jadi bisa berdoa. Ingat terus untuk berdoa meminta yang bagus-bagus supaya jalan hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Nah, gampang, yang diperlukan cuman stapler. Kalau di kota tertentu disebutnya hektar atau jepretan kertas. Lalu kita perlu spidol buat menulis. Nah, dan yang paling terakhir teman-teman, ini nih, lagi-lagi kita perlu kertas origami. Tapi kakak cuma pakai separuh ya. Dan ini yang terakhir pilihan. Bisa dihias-hias pakai gunting yang bergerigi. Nah, jadi kakak gunting dulu, terus kita mau ngapain sekarang? Nama Yabes mau kita singkat jadi YBS. Dan kita menuliskan huruf YBS tapi pakai hektar. Nah, pakai stapler ini. Jadi bagian stapler yang ada ujungnya 2 itulah yang menghadap ke depan. Dia ya di ujungnya itulah, ujung yang 2 itulah yang menghadap ke yang berada di bagian kertas yang ada motifnya. Jadi kakak kasih contoh ya. Pertama misalnya seperti ini. Lalu kita buat lagi sebelahnya lagi huruf Y-nya. Huruf Y kan biasanya ada seperti cabang pohon ya. Nah, terus kita kasih tangkainya huruf Y sekarang. Seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Kalau dilihat dari dekat jelas kan? Huruf Y. Nah, teman-teman. Dan kalau sudah, nanti hasilnya akan seperti ini teman-teman.
Tapi kakak kameranya kamera depan jadi terbalik. Tapi yang penting kamu ngerti ya, YBS. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, di sebelah YBS-nya kita kasih tulisan. Ternyata YBS itu bisa dibikin kepanjangannya loh. Kepanjangannya adalah yuk berdoa selalu. Nah, jadi gimana teman-teman? Gampang kan? Kamu sudah ingat kan? YBS asal kata dari nama Yabes, tapi bisa kita artikan dipanjangin jadi yuk berdoa selalu. Tapi berdoanya bukan minta ya Tuhan aku minta kaya, Tuhan aku minta nilai bagus nggak usah belajar. Bukan begitu. Tapi kita minta yang bagus-bagus dalam arti kita minta supaya hidup kita lebih baik di hadapan Tuhan. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman silakan buat pembatas buku ini. Pembatas buku dari nama Yabes, YBS yang bisa diartikan atau dipanjangin jadi yuk berdoa selalu. Gampang kan teman-teman? Jangan lupa dikumpulkan paling terlambat hari Selasa jam 8 malam. Begitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa untuk selalu berdoa minta kehidupan yang lebih baik dari Tuhan. Siap mengerjakan aktivitasnya? Lebih penting lagi harus siap mengerjakan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama berdoa seperti Bapak Yabes. God bless you teman-teman. Bye. Teman-teman yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan untuk setiap kami. Terima kasih kalau kami boleh beribadah, kami boleh bernyanyi, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman yang kami boleh dengar pada hari ini boleh tertanam dalam hati kami. Kiranya Tuhan Kau menyertai kami sepanjang minggu ini, dan berterima kasih Tuhan untuk keadaan kami yang sehat, buat keluarga kami, buat papa mama kami, buat kakak adik kami. Tuhan Kau yang memberkati, melindungi kami. Kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk negeri kami Indonesia. Kiranya Engkau yang memulihkan keadaan Indonesia dari segala macam COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami terus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih, dadah. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta tempat kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih. Bye-bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta kepada rumah kediaman-Mu dan rumah kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Terima kasih.
Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada rumah kemuliaan-Mu. Tuhan, aku cinta pada tempat kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Amin. Bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Kaptesu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. God bless you all. Bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8.
Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu, dan aku cinta pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Dadah. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada rumah kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediamanku dan pada tempat kemuliaan-Ku bersemayam. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur pasal 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 27 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Mazmur
26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. God bless you, bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih, bye. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih, God bless you. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Terima kasih. 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada tempat kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. God bless you. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Terima kasih. God bless you. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Mazmur 26 ayat 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Amin. Terima kasih.